Nama saya Albert Gimnastian dan saya dari kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang benua-benua yang ada di dunia. Di dunia ini terdapat 6 benua tersebar. Yang pertama yaitu benua Asia yang memiliki luas 44.579 km persegi. Yang kedua yaitu benua Australia dengan luas 7.692.024 km persegi. Yang ketiga yaitu benua Afrika yang memiliki luas 30.221.532 km persegi. Yang keempat yaitu benua Amerika yang seluas 42.549.000 km persegi. Yang kelima ada benua Eropa yang seluas 10.180.000 km persegi. 6. Benua Antartika seluas 14 juta km persegi. Dan selain ada benua, di dunia juga terdapat beberapa samudra. Yang pertama Samudra Pasifik seluas 165.700 km persegi. Yang kedua, Samudra Atlantik seluas 82.400.000 km persegi. Yang ketiga yaitu Samudra Hindia seluas 73.400.000 persegi. Dan yang keempat Samudra Arktik 14.100.000 km persegi. Yang pertama, sebelum kita memasuki benua, menurut Alfred Wegener dari tahun 1880 hingga tahun 1930, seorang pakar meteorologi Jerman, daratan muka bumi awalnya hanya terdiri atas satu benua besar, yaitu Pangea. Pangea dikelilingi oleh Samudra Pantalasa. Benua Pangea mulai pecah tatkala adanya gerakan besar akibat tendangan tenaga endogenen yang kemudian memunculkan benua Gondwana dan benua Laurasia. Dan pertama-tama kita akan membahas mengenai benua Asia. Benua Asia terletak pada 77 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat yang melewati garis bujur 180 derajat. Secara geografis, benua Asia memiliki batas-batas, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, dan sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, dan di sebelah barat dibatasi oleh pegunungan Ural. Bentang alam yang berada di benua Asia yaitu pegunungan Himalaya yang berisi gunung-gunung yang memiliki puncak berbeda-beda, tetapi memiliki puncak tertinggi di dunia yaitu puncak Mount Everest atau Gunung Everest setinggi 8.848 meter di Himalaya yang merupakan puncak tertinggi di dunia sampai saat ini. Kemudian kita akan membahas mengenai iklim-iklim yang ada di benua Asia. Iklim-iklim yang ada di benua Asia antara lain iklim dingin. Iklim dingin merupakan iklim yang memiliki suhu dingin. Yang kedua yaitu iklim kontinental atau iklim darat yang terdapat di wilayah Asia Tengah dan Cina Barat Laut. Yang ketiga ada iklim subtropis basah yang berada di Cina Timur yang berada di antara garis lintang 25 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara. Yang keempat terdapat iklim tropis basah yang berada sebagian besar di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selanjutnya ada iklim gurun yang kering dengan curah hujan yang sangat rendah. Kita akan beralih ke potensi sumber daya alam yang berada di benua Asia. Flora dan fauna yang berada di benua Asia. Flora yang berada di benua Asia antara lain di daratan Siberia terdapat tundra atau padang rumput di daerah bersalju, lumut dan taiga atau sejenis tundra. Benua Asia juga memiliki fauna atau kaya akan fauna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia antara lain sapi, kerbau, kuda, domba, dan unta. Fauna liar banyak tersebar di beberapa daerah, tetapi selain itu terdapat juga beberapa fauna di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah, antaranya komodo atau Varanus komodensis di Pulau Flores dan badak bertulang satu di Pulau Jawa, Indonesia. Kemudian kita beralih ke pertanian. Pertanian di Indonesia memang sangat luas karena memiliki tempat yang sangat luas dan tanah yang sangat subur, sehingga
Indonesia disebut sebagai negara agraris karena di Indonesia itu rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani. Benua Asia memiliki banyak lahan yang subur untuk kegiatan pertanian. Kemudian di Asia Timur, aktivitas pertanian didominasi negara Tiongkok dan Cina. Kemudian kita beralih ke laut atau perikanan. Benua Asia selain menjadi benua terbesar di dunia, juga memiliki laut terluas di dunia. Dikarenakan laut yang sangat luas, maka benua Asia ini memiliki kekayaan ikan yang sangat banyak. Di antaranya yang berada di Indonesia ikan gurame, bandeng, kemudian lele, nila, dan lain-lain. Tetapi Jepang yang menduduki peringkat pertama penghasil ikan dunia antara lain menghasilkan jenis ikan seperti tuna, sarden, haring, makarel, salem, salmon, kerang, mutiara, pecak, hiu, dan paus. D. Pertambangan. Pertambangan di dunia memanglah sangat menyokong ekonomi dari negara masing-masing. Tetapi di benua Asia cukup kaya akan sumber daya mineral dan sumber daya energi, terutama minyak bumi dan gas alam. Untuk pariwisata di benua Asia sangatlah banyak karena benua Asia ini kan sangat luas. Jadi memiliki keindahan-keindahan alam tersendiri dari negara masing-masing. Contohnya, wisata dengan gedung pencakar langit yang tinggi, pulau-pulau terpencil yang indah, pantai-pantai yang menakjubkan, cagar-cagar budaya yang menawan, dan beragam kesenian. Contoh kesenian yang berada di Indonesia yaitu tari reo, tari kecak, kemudian beberapa wayang kulit. Selanjutnya kita akan pergi ke arah benua Amerika. Benua Amerika memiliki luas yang sangat luas, seperti yang telah saya sebutkan tadi, seluas 42.549.000 km persegi. Dengan letak astronomis terletak di 83 derajat lintang utara hingga 56 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat hingga 172 derajat bujur barat. Secara geografis, benua Amerika terletak antara dua samudra luas yaitu Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Hindia di sebelah timur. Samudra Atlantik di sebelah timur. Adapun batas-batas benua Amerika yaitu di sebelah utara dibatas dengan Samudra Arktik, sebelah timur dibatasi Samudra Atlantik, sebelah selatan dibatasi Laut Kutub Selatan, dan di darat dibatasi Samudra Pasifik dan Selat Bering. Kemudian, bentang alam yang dimiliki oleh benua Amerika antara lain pegunungan dan gunung, karena di benua Amerika ini memiliki sangat banyak gunung sehingga rata-rata di sana iklimnya beriklim sejuk. Iklim yang terdapat di benua Amerika antara lain iklim dingin atau iklim kutub, terdapat di daerah lingkar kutub pada lintang ke arah kutub. 2. Iklim kontinental dan atau iklim darat. 3. Iklim subtropis. 4. Iklim tropis basah. 5. Iklim laut di sepanjang utara pantai. Kemudian kita beralih ke arah flora dan fauna yang terdapat di benua Amerika. Flora yang terdapat di benua Amerika antara lain tumbuhan tundra. Kemudian yang berada di arah selatan terdapat hutan konifera atau hutan berdaun jarum. Kemudian padang rumput atau prairie. Beberapa fauna juga terdapat di benua Amerika, antara lain karibu, bison, ilama, dan penguin. Di daerah hutan tropis hidup berbagai jenis ular, buaya, kura-kura, banteng, dan tapir. Kita beralih ke arah pertanian. Kegiatan pertanian di benua Amerika didominasi kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang di arah yang berada di sana rata-rata bertani sebagai petani padi, kopi, teh, gula, dan karet. Tanaman kopi menjadi salah satu komoditas andalan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kemudian kita beralih ke area perikanan. Perikanan yang berada di Amerika memang sangat banyak juga, tetapi Asia lebih banyak. Perikanan di Amerika antara lain salmon, ancuri, lobster, halibut, haring, kabeljau, kalem, sarden, tuna, dan udang. Kemudian kita beralih ke pertambangan. Pertambangan yang berada di benua Amerika memiliki kekayaan mineral yang cukup besar, seperti minyak bumi dari gas alam.
ditemukan dalam jumlah besar di Alaska Utara dan Kanada Barat. Tak kalah penting juga berada di area pariwisata. Pariwisata yang berada di benua Amerika antara lain Grand Canyon yang terletak di utara Arizona. Grand Canyon menawarkan pemandangan alam yang spektakuler dengan warnanya yang sangat indah. Kemudian kita beralih ke benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua yang terletak pada 37 derajat lintang utara, 34 derajat lintang selatan, dan 17 bujur barat, dan 51 derajat bujur timur. Kemudian benua Afrika memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Laut Tengah, kemudian sebelah selatan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Laut Merah, dan sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Bentang alam yang terdapat di benua Afrika ini berpantai lurus dan tidak banyak memiliki teluk. Dikarenakan benua Afrika ini sangatlah panas. Pegunungan yang terdapat di benua Afrika diantaranya pegunungan Atlas yang membentang di pantai barat laut benua Afrika sampai dengan Tunisia. Dan gunung tertinggi dari pegunungan yang berderet di situ adalah Gunung Kilimanjaro yang setinggi 5.895 meter di Tanzania. Kemudian kita beralih ke arah iklim. Iklim yang berada di benua Afrika yang pertama iklim tropis, karena ia berada di daerah khatulistiwa dengan curah hujan yang cukup tinggi antara lain 1000 hingga 2000 mm per tahun. Kemudian iklim subtropis yang terdapat di ujung Afrika Selatan. Yang ketiga iklim gurun. Yang keempat iklim Mediteran. Dan beberapa potensi alam atau sumber daya alam benua Afrika antara lain flora dan fauna yang terletak di benua Afrika. Flora yang terletak di benua Afrika antara lain pohon-pohon heterogen, hutan hujan tropis yang lebat dan hijau sepanjang tahun. Kemudian fauna yang terletak di benua Afrika antara lain gajah, harimau, singa, badak, jerapah, simpanse, kuda nil, unta, zebra, antilop, dan lain-lain. Kemudian beralih ke arah pertanian. Pertanian yang terletak di benua Afrika merupakan penyokong utama dari penduduk di sana, karena mereka itu hidup dari pertanian. Namun pada umumnya penduduk masih melakukan aktivitas pertanian secara berpindah-pindah dan sederhana. Selanjutnya kita beralih ke pertambangan yang berada di Afrika. Afrika memiliki pertambangan yang cukup penting dalam perekonomian mineral global, yang menyumbang 3/4 kobalt dunia, setengah pasokan platina, kromium, dan berlian dunia. Demikian juga dihasilkan sekitar 1/3 dari semua emas, mangan, dan uranium, dan 1/5 dari semua boksit, dan 1/10 dari minyak bumi dunia. Pariwisata yang terletak di benua Afrika antara lain banyak cagar alam, monumen, serta kehidupan hewan yang masih dalam kondisi alami. Terakhir kita berada pada benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 36 derajat lintang utara hingga 71 derajat lintang utara dan 9 bujur barat dan 66 bujur timur. Benua Eropa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan dengan benua Afrika, sebelah timur dengan pegunungan Ural, dan sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Di benua Eropa terdapat pegunungan di Padang Muda yang membujur di sepanjang pantai Laut Tengah dari barat ke timur. Kemudian kita beralih ke arah iklim yang berada di benua Eropa. Iklim yang berada di benua Eropa antara lain iklim Mediterania, iklim basah subtropis, iklim kontinental, iklim maritim pantai barat, iklim pegunungan, dan iklim tundra. Flora dan fauna. Beberapa flora yang terdapat di benua Eropa antara lain bunga tulip yang sangat terkenal yang berada di Belanda.
Di daerah kutub banyak terdapat rusa, kutub, rubah, anjing laut, komosis, rusa berbulu halus dan beruang kutub. Kemudian untuk bagian perikanan, beberapa hewan yang berada di perikanan di benua Eropa antara lain haring, tuna, trout, lais, cod, dan kabeljau. Pertambangan yang berada di benua Eropa ini memiliki sumber daya mineral yang penting seperti batu bara ditemukan dalam jumlah yang sangat besar di beberapa tempat Inggris. Untuk pariwisata di benua Eropa ini sangatlah banyak, contohnya Istana Buckingham, Taman St. James dan Sherlock Holmes di Inggris, Taman Miniatur dan Masjid Biru Sultan Ahmed Camil Turki, dan Menara Eiffel di Prancis, dan Kastil Praha di Ceko, Colosseum dan Pantheon in Italia. Setelah itu kita akan beralih ke benua yang terakhir. Seperti tadi benua terakhir, ini yang terakhir, yaitu benua Australia. Benua Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan, 44 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis benua Australia terletak di belahan bumi selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas-batas benua Australia antara lain sebelah utara dengan Laut Timur, kemudian sebelah timur dengan Laut Taural, sebelah selatan dan barat dengan Samudra Hindia. Bentang alam yang terletak di benua Australia antara lain Australia ini terkenal akan benua yang memiliki bentang alam yang sangat datar karena merupakan benua dengan permukaan paling datar di dunia. Kemudian iklim yang berada di benua Australia antara iklim tropis yang berada di bagian utara, iklim subtropis berada pada bagian barat daya dan sepanjang pantai selatan. Flora yang terdapat di sini antara lain pohon eukaliptus yang merupakan ada satu pohon yang merupakan pohon tertinggi di dunia. Kemudian terdapat beberapa fauna yaitu kanguru, wallaby, wombat, koala, dan possum. Pertanian dan peternakan di benua Australia antara lain gandum, tebu, buah-buahan, dan sayuran. Dan hasil pertanian lain seperti jelai, padi, jagung, sorghum, tembakau, kapas, dan kelapa. Beberapa sektor juga mempengaruhi seperti sektor perikanan yang antara lain memiliki sumber utama pendapatan ekspor hasil laut yaitu udang pancet dan udang kering. Kemudian pertambangan dan industri menduduki bagian mesin-mesin mobil, kapal, elektronika, besi baja, industri bahan makanan, dan peralatan kedokteran. Kemudian memiliki beberapa tempat pariwisata seperti Sydney Opera House di Sydney, Great Barrier Reef di sepanjang pantai utara Queensland, Ayers Rock and Kakadu National Park di Northern Territory. Dan sekian beberapa informasi atau materi yang saya sebarkan mengenai benua pada pelajaran IPS bab pertama. Sekian, nama saya Albert dan terima kasih.